Halo, perkenalkan nama saya Ines Tulanda. Saya dari kelas Grafika Komputer C. Saat ini saya akan mempresentasikan proyek untuk grafika komputer ini. Nah, yang pertama dilakukan itu kita mengimport library yang diperlukan seperti Pagam, Sys, OpenGL.gl dan OpenGL.gl. Selanjutnya kita mengeset displaynya menjadi 1000 kali 600 yang nantinya lebarnya menjadi 1000 dan tingginya 600. Selanjutnya kita menginisialisasikan latar belakangnya menjadi warna putih. Nah, untuk ini load tekstur di sini kita menggunakan mengelot teksturnya menggunakan pygame.image.load ya, yang ini menjadi nantinya gambar yang akan digunakan. Jadi gambar 2.bmp ini saya menggunakan yang ini. Jangan lupa ya, pastikan untuk satu folder dengan ininya, dengan kodenya. Nah, lanjut. Di sini kita load, kita menentukan tinggi, lebar dan tingginya nanti menggunakan kode-kode yang sudah disiapkan oleh ini dari pgame-nya. Nah, di sini untuk yang ini semuanya hampir sama. Kita dev yang load ini hampir sama dengan yang ini, cuma bedanya di sini. Di sini nanti kita ambil yang beda-beda. Ini yang gambar 2, ini ada yang break, jadi break dot ininya. Nah, kita yang ambil yang ini. Nah, jadi bermacam-macam. Kita semua yang di sini kita load pertama banyak. Nah, selanjutnya ini kita memasukkan objek yang dibutuhkan. Nah, ini objek pertama yang dibutuhkan itu dari ada 3 blok. Nah, kita lihat dulu bagaimana blok yang mana dimaksud. Nah, ini blok yang dimaksud ini, yang ini 3 di belakang ini. Ini 3 blok pertama yang dibutuhkan. Nah, kita lihat dulu kodenya. Nah, ya, ini di sini pertama kita memasukkan itunya, objeknya. Terus kita ini GL translated ini letaknya. Jadi ada X, Y, dan Z-nya. Jadi koordinatnya itu 3, min 2, dan min 4. Ini yang untuk bagian kanan ya, blok yang bagian kanan yang nah, kita gambarnya. Nah, untuk gambar kita mengambil yang ini untuk yang gambar kanan. Nah, di sini pertama kita load tekstur. Nah, tekstur ini kalau saya klik, nah yang ini ambil yang load tekstur. Jadi dia mengambil yang gambar 2, yang wajah saya ya. Terus kembali. Nah, di sini habis kita mengambil gambarnya. Nah, kita meletakkannya di 4 koordinat ini. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini yang bagian ini adalah titik koordinatnya. Jadi ini untuk pertama bagian depan ya. Ini kita pasang ini, terus ini letak-letaknya. Jadi ini untuk bagian depan. Nah, yang ini untuk letaknya. Jadi ini X-nya. Jadi X min X berarti dia nanti ke sebelah kiri. Y-nya nanti min juga berarti nanti ke bawah. Dan ini plus di sini berarti dia ke depan, jadi Z-nya ke depan. Nah, ini kan bagian depan, berarti yang di belakang Z-nya min. Nah, ini kiri di sini semua, artinya
X-nya semua nanti ke kiri, ini ada ke kanan, X-nya berarti positif, jadi semua positif. Nah, kurang lebih begitu. Nah, karena 3 kubus itu letaknya bersampingan, jadi yang berbeda di sini cuma ininya. 3, 2, 1-nya yang ini. Yang ini 2-nya ini sama karena sama letaknya. Jadi kita cuma memindahkan di koordinat X-nya. Jadi di sini ada X, jadi ini 2, ini 1. Berarti yang ini di tengah ya. Ini untuk yang blok di tengah. Baru kita ini masukkan itunya. Gambar-gambarnya. Baru kita keluar lagi. Habis memasukkan objeknya, kita letakkan ini, masukkan gambar, terus keluar lagi agar tidak bertumpuk dengan yang ini lain. Jadi kita push lagi ulang. Nah, jadi itu untuk 3 blok pertama. Selanjutnya kita masuk ke ruang. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini ada ruangnya. Kita lihat dari atas, dinding atasnya atap, ada dinding dan juga lantainya. Ini berbeda, tapi ini sebenarnya satu kubus. Jadi kubus ini, yang ini dinding, lantai dan atapnya satu kubus, tetapi nanti kita perbesar. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, di sini kita lihat, kita pertama letakkan agar bisa ditempati, dan juga ini kita menggunakan GL style-nya. Pertama kita X-nya kita perbesar, Y-nya perbesar juga, dan Z-nya. Nah, untuk X-nya ini lebar kiri kanannya, jadi bisa digunakan untuk lantai dan atapnya. Ini Y-nya tingginya, jadi kita gunakan untuk dinding. Jadi agar kalau 10-10 di sini tidak sama ya, berarti jadi seperti lebih ke kotak, tapi kita tidak begitu. Kita buat lantainya lebih besar, dindingnya setengah dari lantainya. Terus ini Z-nya, jadi lantai ke belakangnya, jadi ke belakang. Nah, yang ke belakang ini dindingnya yang ke belakang. Ini Z, koordinat Z ini. Nah, kita lihat untuk gambar ruangnya. Gambar ruang. Nah, di depan ini karena tidak terlalu dibutuhkan, jadi kita ini kita berikan tanda pagar di sini. Jadi karena tidak terlalu dibutuhkan, sebenarnya bisa dipasang, tapi karena ruangannya kita buat terbuka, jadi kita hapus untuk bagian depannya dulu. Nah, belakang kita menggunakan tekstur brick. Kita lihat log tekstur brick ini adalah ini inisialisasinya untuk brick.png yang ini. Nah, kita kembali lagi yang ini. Nah, kita load itu, terus menjadi gambar dindingnya. Ini untuk bagian belakang, kiri dan kanan sama menggunakan tekstur brick. Terus bagian atas, nah kita menggunakan yang tekstur obsidian yang ini. Jadi load tekstur obsidian, dia menggunakan gambar yang ini, obsidian.jpg. Berarti nah yang ini kita menggunakan gambar yang ini. Terus kembali lagi di bawahnya, nah tekstur planknya ya sama ya, jadi planknya nanti kita gunakan yang ini. Selanjutnya kita masuk ke gambar almari. Nah, kembali ke ini langsung saja ke gambarnya. Nah, ini ya, ada 4 almari. Kita lihat kodenya. Untuk almarinya ya ini kita ini ada yang lemari depan untuk bagian kanan seperti yang dilihat tadi,
ada yang untuk bagian kiri. Nah, ada 4 almari di sini. Ini untuk bagian bawah almarinya, yang bagian depan, ini bagian atasnya. Mereka kurang lebih sama, cuma yang beda nanti di Y-nya di sini. Nah, ini beda. Cuma beda satu kan. Nah, yang ini bagian atas, yang ini bagian bawah. Ini juga yang almari bagian belakangnya sama, cuma beda ini. Dan Z-nya kita bedakan. Nah, yang ini 00, ini -2 -2. Di sini kita gunakan ini sama X-nya 00 ya, Z-nya, karena ini kan searah. Nah, yang beda yang ini juga sama, ini bagian atas, ini bagian bawah. Karena bagian bawah min, semakin Y yang semakin bawah jadi min, Y ke atas berarti positif. Nah, ini almari 1 kiri, ini almari 2 yang kiri. Oh ya, ini gambar almari kurang lebih sama. Kita untuk bagian depan kita load tekstur, ada wool, kita gunakan wool. Dan bagian atasnya kita menggunakan plank. Nah, jadi berarti yang bagian bawahnya nanti juga ikut. Jadi semuanya mengikut. Semua ini depan untuk kita menggunakan tekstur wool. Semuanya ini sampai di sini. Berarti ini semua menggunakan wool di sini. Yang sedangkan ini ke bawah ini, karena kita pertama load tekstur plank, jadi seterusnya ini nanti tekstur plank. Nah, selanjutnya ada objek meja, sofa. Ya, ada 3 sofa. Kita lihat objek mana yang dimaksud. Nah, ini ada mejanya di tengah, sofanya ada 3. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ini kodenya. Ini ada posisinya, ada posisinya masing-masing. Terus ke gambar meja kurang lebih sama, cuma ininya samanya ini hampir sama dengan yang lain, karena kotak juga, kotak yang ini kotak, ini kotak juga. Ini cuma bedanya di sini ada turunnya -2,5, jadi turunnya ini setengahnya nanti kelihatan, setengahnya tidak. Jadi berarti ini kita lihat dulu. Nah, yang ini sebenarnya ada setengahnya lagi di bawah ini, tapi tidak kelihatan. Ini yang setengahnya di atas, setengahnya di bawah, agar tidak kelihatan ya. Nah, yang untuk sofanya, pertama sofa 1 untuk bagian belakang, kita lihat dulu. Nah, yang beda di sini ininya, bagian atasnya. Nah, oh, ternyata bukan atas, yang bagian belakang. Nah, di sini beda. Ini agar lebih tinggi untuk bagian belakangnya, karena sofa yang bagian belakang itu sandarannya ada kan. Nah, sandarannya kita lebih tinggikan, dan kiri kanannya juga untuk sandaran tangannya. Nah, di sini ini untuk bagian belakangnya, ini sandaran kepala, ini untuk sandaran tangannya, kiri dan kanan juga. Nah, yang untuk sofa di bagian kiri dan sofa di kanannya nanti itu kurang lebih sama dengan yang ini, yang sofa satunya yang di belakang. Cuma bedanya sofa yang di kiri, yang bagian kirinya menjadi itu sandaran kepala, dan belakang depannya menjadi sandaran tangan. Dan untuk yang kanan, sofa yang bagian kanan, yang bagian kubus yang kanannya menjadi sandaran kepala, yang depan belakangnya sandaran tangan. Nah, selanjutnya ada 3 objek ini. 3 objek ini berbeda karena yang kita gunakan cuma bagian depan kubus. Jadi kiri kanan, atas bawah, dan belakangnya kita tidak gunakan. Jadi kita lihat kodenya. Nah, yang
ini kita perkecil dulu. Ini gambar foto. Nah, karena cuma depan jadi lebih singkat. Nah, ini cuma sama, semuanya sama. Tapi cuma kita ambil yang buat bagian depan. Ini sama untuk mana foto? Nah, yang ini pas foto. Nah, ini pas foto sebenarnya sama ya, sama dengan yang ini foto, cuma ini dia lebih mundur sedikit 0,3. Jadi ini sama dalam, lebih singkat, tapi ini kita ukurannya kita perbesar menjadi 0,1 lebih besar. Yang sebelumnya di sini 0,5 semua, kita menjadi 0,6 agar kelihatan bahwa di belakangnya ada pas foto. Nah, kita lihat pas fotonya. Nah, ini di belakang foto ini ada pas foto. Jadi biar kelihatan bahwa ini foto berada di dalam pas foto. Nah, selanjutnya, nah ini TV. Ini juga menggunakan satu, bukan dua lagi, tapi satu yang diperlebar. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ini kita lihat, ini kode untuk TV-nya. Kita lihat di sini. Nah, di sini, nah yang ini jadi menjadi lebih besar. Nah, jadi untuk menentukan ini tinggal ini untuk bagian X-nya, Y-nya, Z. Nah, jadi tinggal coba-coba coba-coba kita lihat yang mana yang besar jika ini diubah. Nah, contohnya jika saya ubah ini menjadi 2. Nah, kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, berarti di sini kiri bawahnya menjadi lebih panjang. Nah, setelah tahu ini, kita kembali lagi ke kodenya. Kita ubah, menyesuaikan. Kalau saya butuh itunya 1,6. Nah, kembali normal seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada 3 objek lagi, 3 objek pilihan. Di sini saya memilih ada objek AC, ada kasur, dan furnace atau kompor. Kita lihat ininya, objeknya bagaimana. Nah, ini ada objeknya. Nah, yang ini AC, di sini ada tempat tidur dan ada kompor. Nah, kita kembali lagi ke kodenya. Nah, pertama itu AC, kurang lebih sama ya dengan yang kotak-kotak yang lain, cuma di sini ada ininya, Y-nya, jadi depan ini kita perkecil dari, kan depan ini 0,5 sebenarnya. Jadi kita perkecil. Nah, kita perkecil di sini menjadi 0,2, yang sebelumnya itu normalnya 0,5. Terus yang bagian belakangnya kurang lebih sama dengan depan, cuma yang ini. Nah, yang ini penjelasan cuma ini saya coba-coba yang bagian mana yang untuk ini mana. Nah, saya coba-coba, berarti yang ini berarti bagian kiri bawahnya nanti untuk minusnya ini berarti lebih ke kiri. Nah, sebenarnya ini cuma ini coba-coba semua dan akhirnya bisa, berarti dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini sama, kita perkecil, ada yang perbesar, kita perkecil lagi, ada yang diperbesar. Nah, kurang lebih begitu, cuma coba-coba ini semua. Nah, mana yang bisa berarti betul. Tapi intinya ini untuk mengubahnya, ini ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, dari itu kita coba bisa atau tidak. Nah, untuk objek kasurnya kurang lebih sama dengan AC, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil lagi. Letakkan objeknya, terus gambar kasurnya ya sama, hampir sama. Lebih ke furnace ini lebih kurang lebih sama, sama dengan yang lain yang kotak-kotak. Seperti apa, seperti ada sofa ini kotak juga, tapi ada yang diperbesar. Meja lebih seperti meja ya, karena sama kotak. Nah, masuk ke ininya, prosedur mainnya. Di sini ininya untuk peletakan ini
kamera. Bisa, ini yang bisa kamera, ini juga bisa ini. Nah, pertama kita masukkan semua. Nah, ini ada yang letak kameranya, berarti di sini depan belakang, berarti kita mau lebih ke depan, berarti mengarah ke sini ya, ke depan sini. Kita lihat. Nah, sekarang objeknya ini lebih kelihatan ya, lebih ke depan ini. Nah, kalau kita ubah lagi jadi 1, kita lihat. Nah, ternyata lebih maju. Ya, gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.